Jadi hari ini kita akan melanjutkan proyeknya. Sebentar Bapak share dulu layarnya ya. Sambil Bapak jalanin emulator ya. Kita present your entire screen 1. Oke. Oh, Lydia juga udah masuk ya. Layar Bapak udah nampak ya? Ini besar sekali ini ya. Nah. Sudah ya, sebentar. Ini karena layar kanan sama kiri resolusinya beda. Pas masuk sini berubah dia. Coba ya, Bapak tutup dulu emulatornya. Besar sekali dia soalnya jadinya. Ini Bapak running lagi. Insya Allah terkejar hari ini untuk input datanya. Nah, kan udah lebih proporsional ukurannya. Ya. Oke, adik-adik, terakhir kita sudah buat ini. Jadi ada ini dulu kemarin, ada recycler view ya. Ini kok belum kelihatan ya di sini ya. Ada recycler view yang sudah kita buat dengan elemen cut itemnya yang seperti ini. Jadi nanti akan kita tampilkan judul buku, penulis buku, sama tahun terbit ya. Kita coba running dulu deh supaya kelihatan ya. Bentar. Ini kok nggak nampil ya? Masih render dia jangan-jangan. Nah ini kemarin. Kalau kita pencet tambah, dia masuk ke sini. Ya. Ini juga belum melakukan apa-apa karena terakhir baru sebatas tampilan ya. Jadi hari ini kita akan lakukan yang ini dulu nih, input data buku ya, nanti masuk ke dalam database SQLite-nya. Apa nih yang harus dilakukan pertama kali? Ya, yang harus dilakukan pertama kali adalah kita akan membuat sebuah kelas. Di sini kita akan tambahkan sebuah kelas. Ya, klik kanan, new, Java class. Nah ini kita buat nama kelasnya, buat saja misalnya my database helper ya. Jadi ini kelas yang secara khusus menghandle kebutuhan SQLite kita gitu ya. Biasanya sih bebas sih namanya, umumnya ini my database helper ya, atau apapun bebas. Ini kita buat kelasnya ya. Oke, ini kelasnya sudah. Dan ini kita extend kan, kita extend ke SQLite Open Helper. Nah ini SQLite Open Helper, enter. Ya. Nah kalau sudah seperti ini nanti akan merah, yang artinya error. Ya. Kalau error seperti ini ada lampu merah di sebelah kiri. Kalau kita klik katanya ada implement method. Nah ini boleh kita klik implement method. Terus ada dua metode on create dan on upgrade yang nanti akan dengan sendirinya jadi di sini. Kita klik OK ya. Kalau kita klik di sini nanti cuma milih satu, pilih dua-duanya ya, pakai kontrol. Ini kontrol klik ya, lalu klik OK, jebret. Oh, masuk dia. Masih error, balikin lagi ke sini. Lihat masih ada lampu merah. Lalu kita klik ini create constructor matching super. Jadi dia akan buat konstruktornya juga. Kita klik. Ya, nah, ya konstruktornya ini ada beberapa nih adik-adik ya. Yang mana yang mau kita buat ya? Sebentar, ada beberapa sih yang bisa kita pakai ya. Biasanya dia cuman untuk konteks doang, tapi ini kok banyak ya. Ya, ini coba kalau kita klik OK, kita pilih yang pertama ini. Set. Oh, banyak sekali ya. Nggak apa-apa lah, nanti kita rubah ya. Jadi apa yang harus kita lakukan di sini? Jadi di sini sudah ada dua metode ya. Ada metode yang namanya on create. Ini artinya ketika on create ini akan dieksekusi ketika database SQLite-nya dibuat ya. On upgrade ya itu dilakukan ketika ada perubahan gitu ya. Nah, jadi di sini yang akan kita lakukan pertama adalah kita akan coba membuat beberapa variabel ya. Yang pertama kita buat variabel private aja ya.
Konteks itu kita kasih nama CTX. Untuk apa konteks? Konteks ini adalah variabel yang akan kita gunakan mewakili activity di kelas non-activity. Ya, kita kan sekarang berada di kelas non-activity nih. Ya, kemudian kita tambahin private. Kita buat beberapa hal. Pertama nama database-nya kita buat dia static dan final, jadi nggak bisa dipakai di tempat lain. Ya, string biasa. Kita kasih nama variabelnya database name, nama database ya. Nah, ini nama database-nya apa kira-kira? Ya, kita kasih nama misalnya db underscore buku ya, db underscore buku aja ya, ada ya. Terus versionnya, database version tuh penting. Sama kita buat final juga, tapi integer. Kenapa? Karena ini angka ya, database version itu kita isi aja 1 ya. Jadi versi database pertama belum ada perubahan ya. Kemudian kita buat nama tabel private ya, sama static final kita buat kalau ini string semua jatuhnya ya. String kita buat data kok database tabel dong. Label name nih sekarang. Nama tabelnya apa? tbl underscore buku gitu aja ya. Terus kita buat kolom-kolomnya nih. Private, static, final, string juga. Kita buat misalnya kolom pakai bahasa Inggris atau Indonesia nih. Ya. Atau field ya. Field aja ya. Field yang pertama biasanya kita buat ID. Ya. ID itu auto increment nanti. Jadi otomatis nambah sendiri ya. Kalau kalian semester 7 harusnya sudah belajar itu auto increment itu jadi ID nggak perlu kita isi tapi dia akan nambah sendiri. Kita pakai begini aja underscore ID ya. Dan mau pakai ID saja juga nggak ada masalah, ya. Bebas aja. Nah, ini kita buat beberapa karena kita ada 3 field ya. Kita kopas dulu ya. Nah ini ID kita ganti field apa tuh? Nama buku, kok nama buku aja, judul, penulis sama tahun ya. Field judul ya, di sini field penulis, ini field tahun ya. Apa nih field judul nanti? Ya judul aja huruf kecil ya. Ini juga penulis dan ini kita buat tahun. Jadi adik-adik kita mendefinisikan database-nya, tabelnya, bahkan sampai field-nya itu dari sini gitu. Ya. Jadi luar biasa, memang berbeda dengan cara yang biasanya kita pakai misalnya dari PHP MyAdmin ya. Beda ya. Nah, ini kita masuk ke konstruktornya. Untuk konstruktornya kita tinggalkan semua, tinggalkan konteks saja sehingga semuanya kita hapus nih yang ini. Kita buang. Nah, jadi tinggalkan konteks saja. Ya, apa isinya ini? Ya, ini kita ganti super konteks koma ya, nama database kita adalah database name ya, kemudian factory-nya kita nulkan, versionnya ini adalah versi database-nya, database version ya. Lalu di sini kita buat juga this.ctx yang atas, yang ini yang kita buat tadi itu sama dengan ini, sama dengan konteks yang menjadi parameter konstruktornya, konteks ya. Nah ini konstruktornya udah selesai ya. Yang lainnya udah belum, masih panjang ceritanya ya. Oke, adik-adik sekarang di on create, disinilah kita mulai membuat sebuah tabel ya. Kita akan membuat sebuah tabel. Kalau di sini kita membuat database, di sini kita membuat tabel. Ya, bagaimana cara membuat tabelnya? Di sini kita bermain dengan query, string query, kita buat nama variabelnya ya, sama dengan, nah ini nih, ini panjang nih adik-adik. Ya. Itu kalau di enter dia jadi begitu ya. Misalnya di sini kita buat create table spasi, awas, create table spasi itu perlu loh. Ya, kenapa? Karena dalam query kan create table spasi nama tabelnya gitu kan, nama tabel. Sementara kan nama tabel sudah kita simpan di variabel ini nih.
ya. Jadi ini kita kasih spasi, terus plus. Nah, plus apa? Table name, plus lagi, ya. Nah, jadi ini menggabungkan apa? Menggabungkan string ya. Lalu kita kasih spasi, buka kurung. Nah, supaya enak, ya, supaya enak ini kita enter aja ya, biar nerus ke bawah gitu, ya. Tuh. Biasanya kan gini ya, adik-adik. Biasanya kita itu kan kalau bikin create, biasanya ya, Bapak pakai komen ya, create table, misalnya tbl underscore buku, buka kurung gitu kan, ya, buka kurung, nama kolomnya ID gitu ya, spasi integer, spasi primary key, spasi auto increment. Nah, itu kan biasanya kan gitu tuh. Koma ya. Terus ini sengaja Bapak komen biar biar kita bisa bandingin yang kita buat di atas itu dengan yang kita buat di bawah sini. Atau ini kita turunin biar biar kelihatan. Nah, di sini biar nanti nyamain dengan ini ya. Terus judul. Ya, judul kita buat tipenya misalnya teks kalau di SQLite, kalau di mana di HP My Admin itu pakai varchar gitu ya. Ini kita pakai teks ya. Koma lagi. Nulis itu kita pakai teks. Kemudian tahun kita pakai integer aja ya. Pakai integer. Kemudian tutup kurung titik koma. Nah, inilah yang akan kita bentuk ke sini gitu. Bapak taruh di atasnya aja kalau gitu ya. Nah, ini yang mau kita bentuk kemana? Ke dalam sini. Jadi cukup krusial kalau salah ya. Ya. Jadi create table, TBL buku sudah, awas ini ada spasi. Jadi kalau ini nggak dikasih spasi, error dia nanti. Ya. Terus di sini kita kasih ID, ID itu field ID, ya. Terus kita kasih plus. Nah ini field ID kasih spasi dulu, spasi, ya. Nih ID kan spasi, integer, primary key, spasi auto increment, koma. Ya, mau spasi lagi atau enggak boleh, bebas saja kalau yang ini kita plusin lagi ya. Error masih iya nggak apa-apa karena memang belum sampai ujung kan ya, belum selesai sampai ujung apa query-nya ya. Terus field judul ya, plus ini kasih spasi dulu. Tipenya X, koma, Bapak kasih spasi juga di sini plus. Terus field penulis plus, jangan lupa spasi dulu, teks, koma, ya. Terus field tahun. Ini juga jangan lupa kasih spasi dulu, baru tulis integer, ya. Setelahnya baru tutup kurung, ya. Lalu titik koma. Baru di sini kita tutup pakai titik koma, ya. Titik komanya Java nih. Kalau yang di dalam titik komanya query-nya, ya. Nah, inilah adik-adik, ya. Ini Bapak tulis seperti ini supaya kalian bisa lihat ya bedanya ketika kita manipulasi query yang biasanya kita tulis seperti ini ke dalam bentuk kombinasi string dari Java ke SQLite ya. Oke, ini ketika kita create SQLite-nya. Jangan lupa di sini kita pakai apa nih SQLite database pakai DB. Di sini DB, jadi db.exec SQL execute, yang di-execute adalah query-nya ya. Lalu di on upgrade apa ya? Di on upgrade yang kita buat sederhana sebenarnya. Kita juga bisa pakai string query, tapi karena pendek, kayaknya langsung aja deh. db.exec SQL. Ya, kita buat saja langsung query-nya di sini. Drop table if exists. Exists itu pakai S ya. Spasi.
Di sini kita plus nama tabelnya, ya. Lalu panggil lagi on create tadi, on create, dan di sini PB, ya. Jadi gini, ketika ketika ada perubahan, ya. Jadi adik-adik gini, setiap kali aplikasinya kebuka, dia akan membuat database ini, ya. Tapi ketika dibuka ternyata sudah ada tabel, ya. Jadi katanya drop table, buang tabelnya jika sudah ada, lalu buat ulang lagi gitu, ya. Kenapa? Karena takutnya belum update gitu sih, ya. Oke, selesai sampai di sini, baru kita buat sebuah metode yang akan kita gunakan untuk menambah data bukunya. Ya, kita buat saja di sini misalnya, karena ini nanti akan kita pakai di kelas tambah activity, kita buat dia public, tambah buku aja ya, tambah buku, kita buat saja parameternya karena ada string judul, string penulis, sama integer, tahun ya, ada 3. Oh sorry, void-nya lupa. Nah, apa yang dibuat? Ya, nah ini adik-adik. Pertama, kita panggil dulu SQLite database. Kita pakai variabel db aja ya. Sama dengan itu this.get writable database. Jadi pertama kita mewakili variabel db untuk mendapatkan akses ke database. Jadi writable, jadi database-nya bisa di-write gitu. Nggak hanya di-read, jadi kita bisa nambahin buku ke dalamnya, bisa ngapus dan bisa ngubah ya. Kemudian kita panggil juga content values, kita kasih apa ya variabelnya ya, CV aja ya, CV sesuai singkatannya. Terus sama dengan new content values. Inilah nanti yang akan berhubungan dengan kontennya ya. Caranya gimana? cv.put. Nah, ya. cv.put, kita panggil field ID, isinya apa? ID nggak perlu diisi dong. Judul aja, karena ID kan auto increment. Judul, ini judul taruh di sini. Terus cv.put field penulis ya, penulis. cv.put field tahun, tahun ya. Nah, terus sampai di sini apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah sebentar ya, Bapak tuh bingung apakah ini kita jadikan function yang return nilai balik aja ya, enggak lah, biarin void aja, nggak apa-apa ya. Sekarang kita simpan hasilnya. Jadi adik-adik kita tuh mau ini db.insert ya, db.insert nama tabel kita. Ini cara insert ya, nama tabelnya, table name sudah ada ya. Ini kita nulkan saja, kolom head-nya kita nulkan, jadi nggak bisa kita insert selain dari cara ini gitu ya. Kolom head itu jadi kita memberikan akses perubahan data pada field ini, pada tabel ini ya, dengan cara yang lain gitu. Kita nggak beri akses, jadi hanya dengan cara ini saja. Terus content values-nya tadi kita pakai CV ya. Nah, untuk mendapatkan pesan apakah ini berhasil atau tidak, maka ini kita simpan aja dalam variabel misalnya long, karena ini long db insert itu adik-adik keluarannya long, jadi kita buat variabel dengan tipe long misalnya apa ya, eksekusi gitu ya, sama dengan, nah itu. Jadi di sini if kita eksekusi itu sama dengan -1, yang artinya gagal, kita kasih terus aja toa di bawah sini terus ya. Di sini kita tulis saja misalnya tambah gagal nambah data buku gitu. Selain itu berarti berhasil ya. Kita pakai toa lagi yang bawah, pesannya kita buat buku berhasil buku berhasil ditambah. Nah,
metodenya sudah kita buat, bagaimana kita mengimplementasikannya sekarang ke sini, ke tambah activity. Ya, jadi metodenya udah selesai nih. Ya, metode untuk tambahnya sudah selesai. Ya, sekarang yang harus kita lakukan adalah bermain dengan ini, tambah activity. Ya, tambah activity. Apa yang akan kita lakukan? Jelas yang akan kita lakukan pertama, mana nih? Tambah. Ya, ini kita harus find view dulu semuanya nih dari ET judul, ET penulis, ET tahun, BTN simpan. Ya, ini kita find view dulu, kita buat di sini private, edit text, misalnya ET judul, ET penulis, sama ET apa tadi? Tahun ya. Sama satu lagi private, button, BTN simpan. Nah, di sini kita find view semua satu-satu. ET judul sama dengan find view r.id.et judul ya. ET penulis sama dengan find view by id r.id.et penulis. Terus ET tahun sama dengan find view by id r.id.et tahun. Terus BTN simpan itu sama dengan find view by id r.id.btn simpan. Nah, di sini kita buat listenernya BTN tadi, BTN simpan dot set on click listener. Biasa ini new view dot on click listener. Udah biasa ya main listener ya. Nah, apa nih yang mau dilakukan gitu ya. Jadi data yang kita isi, adik-adik yang kita isi di sini, ini kita tangkap dulu ya enggak sih? Ya, kita tangkap dulu nih. Dulu itu Bapak pernah pakai apa? On error text itu gimana ya? Lupa Bapak. Jadi ketika diklik, kita langsung cek gitu. Kalau seandainya kosong, nanti langsung kasih notice. Jadi kita buat dulu variabel penampungnya ya, adik-adik ya. Kita buat misalnya string pakai get aja ya. Get judul itu sama dengan et judul dot get text dot string gitu ya. Dot string dot trim ada nggak ya? Nah, bahkan kita trim dia. Trim itu apa? Trim itu menghilangkan spasi ya. Nggak usah di sini kayaknya, nanti digalau ya, sorry ya. String get penulis gitu kita buat sama dengan et penulis dot get text dot string sama juga dengan integer get, karena ini ya, karena yang integer ya, get tahun et tahun dot get text dot to integer nggak ada ya, tetap aja adanya to string, pasti error nih. Tuh, karena apa? Karena di sini integer, di sini string. Jadi di depannya kita bisa pakai integer dot value of gitu. Ini Bapak geser biar kelihatan. Nah, ya, integer pakai value of. Nah, di sini dibuat gini adik-adik. Jadi kita menghindari kalau dia kosong gitu. Kalau nggak dia isi, if misalnya get judul dot trim dot equals kosong, kalau dia kosong gitu. Nah, kita pakainya et judul dot set error. Bener nggak ya? Ah, bener nih, set error. Ini apa misalnya? Judul tidak boleh kosong ya. Terus else if get penulis dot trim ya. Trim itu kita menghilangkan spasi. Jadi kita cek dulu kalau seandainya
dia hanya ngisi spasi, nggak bisa gitu, makanya di trim. Ya, dot equals kosong. Di sini EP penulis dot set error, penulis tidak boleh kosong. Terus satu lagi else if get tahun dot trim. Oh, karena integer nggak ada trim ya. Get tahun nggak pakai equals juga ya, sama dengan nih, sama dengan kosong. Protes dia. Operator sama dengan cannot be applied to integer. Integer kita integer. Oh, jadi oh iya sebenarnya karena ini untuk ngambil data doang ya udah biarin aja string ya. Ini balikin ya. Nanti waktu mau insert datanya baru kita coba jadi integer. Ya. Jadi if kita tetap di trim dot equals kosong et apa tadi et tahun dot set error tahun terbit misalnya tidak boleh kosong. Nah, pas terakhir artinya semua sudah terisi kan. Nah, sampai di sini kita coba dulu ya, kita tes dulu. Ya, sebelum kita insert ke database-nya benar gitu. Nah, jadi kalau kita klik simpan, set, nah protes dia. Judul tidak boleh kosong katanya. Ya. Jadi kita insert dulu sembarang ya. Judulnya PAB 1 misalnya, PAB lanjutan. Penulis buku misalnya kita kosongkan, kita klik simpan. Nah, penulis tidak boleh kosong. Kita isi misalnya penulisnya Ahmad Farisi ya. Ya, terus tahun terbit. Tahunnya kita kosongkan misalnya. Klik simpan dia protes juga 2020 misalnya ya. Lalu kita klik simpan nggak protes dia. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan ketika tidak ada yang kosong? Ya, maka sampai di sini kita akan memanggil ini my database helper tadi kita panggil di sini. My database helper kita pakai mydb kali ya singkatannya ya. Itu sama dengan new my database helper, parameternya itu ada konteks. Konteks kita sekarang adalah tambah activity.this gitu. Ini konteks kita sekarang. Terus kita panggil mydb.tambah buku. Nah, ya, mydb.tambah buku. Apa saja? Judul sudah kita ambil tadi kan? Nih, get judul. Get judul, koma, penulisnya get, penulis, koma, get tahun. Nah, get tahun kan masih dalam bentuk string. Di sini kita pakai integer dot value of get tahun. Nah, ya. Sampai di sini sebenarnya sudah beres sih, ya. Dia nanti akan mengeluarkan toolsnya di sini, ya. Setelah keluar, ya, misalnya dia buku berhasil ditambah, apa nih yang pengen dilakukan? Makanya tadi tuh Bapak bingung gini adik-adik, ini mau kita buat bentuknya apa gitu, ya. Misalnya ini kita ganti ya, sorry ya, Bapak ganti integer misalnya. Ya, ini Bapak ganti integer, jadi ini kita tinggal, ini Bapak komenkan dulu, jadi Bapak tinggal return eksekusi. Ya. Long berarti ya, sorry, long. Nah, return eksekusi. Nah, nanti if-nya di sini gitu. Kok di main? Sorry, di mana tadi ditambah? Jadi if-nya di sini nanti. Ya, kita buat saja di sini misalnya long apa? Eksekusi juga nggak masalah ya. Gitu. Nih, baru if di sini kita buat eksekusi sama dengan -1 kalau gagal. Ya. Nah, ini boleh juga begini. Ya, makanya tadi itu Bapak bingung di awal ya, apakah begini? Kalau begini kan dia nge-return toast doang. Jadi yang kita dapetin nanti toast kalau ini benar-benar angka hasil eksekusinya. Ya, kayaknya begini aja ya kita pakai ya. Jadi jika eksekusi -1 kita teruskan misalnya
Apa nih? Gagal menambah data. Else artinya berhasil. Kalau berhasil, mau kita apakan? Kita teruskan, ya, tambah data, berhasil misalnya ya. Mau kita apain lagi? Ya, mau kita kosongkan misalnya, ini nih, pas klik simpan berhasil, ini jadi kosong semua, atau kita balikin ke sini ya, atau kita kembali ke kita kembali ke depan, kembali ke main activity gitu ya, bisa saja. Jadi kita langsung pindah activity, start activity, new, intent, dari mana? Dari tambah activity dot this ke main activity dot class. Jangan lupa kelas yang ini di finishkan, selesai gitu ya. Jadi activity-nya si tambah langsung di finish dan kita pindah activity ya. Sementara kalau enggak ya, kalau enggak gagal, maka kita kembalikan saja misalnya ke judul dot set focus, apa ya, lupa Bapak, fokus, lupa. Kalau di Java itu apa, get focus ya, lupa nih. Judul apa ya, bentar ya, kita coba cari dulu. Java Android Studio Edit Text Focus. Fokus on edit text, langsung ketemu nih di Stack Overflow ya. Oh, request fokus, judul dot request fokus, maksudnya balikin kursornya ke judul gitu. Itu kalau gagal ya. Kita coba sekarang berhasil atau tidak. Kita klik tambah, kita isi ya, judul buku PAB lanjutan misalnya, tulisnya Ahmad Farisi. Kosong nggak mungkin bisa ya, pasti dia protes tuh. Sorry ya, tahun terbit tidak boleh kosong, kita buat 2020. Kita klik simpan, tambah data, berhasil ya. Pak, ngelihatnya di mana? Nah, ini yang penting. Adik-adik, di bawah kalian di sini sebenarnya ada database inspector. Ini Bapak zoom ya, coba ya sebentar. Di bawah ini nih ada database inspector. Nah, ya, kalau belum ada, diadain. Di sini nih caranya, di view full Windows, ada database inspector. Set, kita klik. Nah, langsung muncul nanti di bawah. Ya, di view. Nah, ini kalau keluar yang seperti ini, kita allow-kan saja. Ya, sekali lagi di view, tool window, database inspector. Ini hanya ada di Android Studio terbaru ya. Android Studio terbaru. Kalau pakai yang lama nggak ada database inspector. Repot. Kita harus download SQLite SQLite helper, SQLite browser ya, kita harus download dulu, itu agak repot. Mendingan yang kayak gini, lebih simple ya. Nah, di sini kita udah lihat ada DB buku, ada tabel buku. Kalau kita klik 2 kali udah masuk nih adik-adik. PAB lanjutan Ahmad Farisi 2020. Kita isi yang lain coba ya. Judul buku Rekayasa Pangkat Lunak. Nulisnya Roger S. Esmond, tahun terbit buku tahun 2002. Kita simpan, jebret. Tambah data, berhasil. Kok nggak muncul, Pak? Ya, karena harus di-refresh di sini. Ini ada refresh table. Cek, kecuali kita centang ini, live update. Nah, kita centang live update, kita coba isi lagi. Buku apa lagi misalnya? Dasar Pemrograman Java. Penulisnya Abdul Qadir. Tahun terbitnya 2011 misalnya ya. Kita simpan, jebret. Nah, masuk lagi tuh. Ya, ini live update-nya kita centang. Oke, adik-adik. Ya, setelah ini nanti kita akan tampilkan ya data-data yang sudah kita isi ini ke recycler view yang sudah kita buat. Bagaimana caranya? Kita akan mulai dengan membuat adapter terlebih dahulu. Apa itu adapter?
Adapter itu ibarat gini adik-adik. Gimana ya Bapak ngasih perumpamaannya kalau ada lemari baju gitu ya, kemudian ada bajunya, ya. Nah, adapter itu kita ngapain? Kita ngambilin baju, kita taruh bajunya itu di hanger, terus kita taruh hangernya itu di dalam lemari gitu. Jadi kita yang naruh baju di dalam lemari ataupun kita lipat, bebas saja sih caranya. Ya, jadi itu adapter. Ya, jadi bagaimana caranya data dalam hal ini baju tadi itu bisa masuk ke dalam lemari. Di dalam lemari itu kan tersusun ya, baju itu kan tersusun. Kalau kita lipat berarti susunannya menumpuk gitu ya ke bawah. Anggaplah ini card pertama baju di paling atas, card kedua ini baju yang di bawahnya, dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, yang akan kita kerjain terlebih dahulu, kita akan coba membuat kayaknya kita buat adapternya dulu deh, adik-adik. Ya. Karena ini sudah semua ya. Ininya sudah, layoutnya sudah. Udah, berarti kita akan bermain di adapter, ya. Adapter atau main activity dulu ya. Kayaknya adapter aja, ya. Nah, adik-adik, kita mulai di sini. Bapak agak zoom kali ya. Ini kita mulai dengan membuat satu Java class, new Java class. Kita kasih nama apa ya? Adapter buku kali ya, namanya ya. Adapter buku ya. Buat saja itu namanya. Nah, ini namanya kelas adapter buku. Ya. Nah, ini adik-adik awas. Di awal aja ini kita udah panjang lebar nih nanti. Ya. Ini harus kita extend ke recycler view .adapter. Nah, kalian bisa lihat recycler view .adapter pada saat kita mau masukin tadi. Di sini ada VH. VH itu apa? View holder. Ya. View holder itu yang nge-hold data per ininya nih, per mana tadi? Nih, 1 holder, 2 holder, 3 holder, ya. Jadi ada ini dan di dalam kurungnya nih. .adapter, ada view holdernya nanti kita buat di dalam kelas ini sendiri gitu. Ya. Jadi kita buat saja misalnya sebenarnya ada cara yang berbeda ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita buat juga aja di dalam sini. Jadi view holder itu kelas di dalam kelas. Kita bikin misalnya di sini public kelas, ya. Kelas itu namanya apa ya? View holder buku ya. View holder buku gitu. Nah, ini extends-nya kalau yang atas kan recycler view.adapter, kalau yang ini kita extends ke recycler view holder. Gitu. Ya. Nah, ini masih error semua, biarin aja, nggak apa-apa. Ya. Yang jelas di atas, ini ketika kita bikin kurung ini, kita sudah bisa masukin view holder yang di bawah. Apa namanya? View holder buku. Tapi nggak bisa langsung, aksesnya melalui ini dong. Melalui adapter buku view holder buku, gitu. Ya. Sampai di sini masih error, nggak apa-apa. Ya. Di sini ada lampu merah, ya. Ada lampu merah. Lampu merah ini kita klik, adik-adik. Ya. Lampu merah ini kita klik, nanti ada implement method, jadi implementasikan metode. Apa saja metodenya kita klik, nah ada 3 metode, on create view holder, on bin view holder, dan get item count. Ini semuanya jangan dilepas, kalau jangan cuma satu, jangan cuma ini, tapi semuanya. Ya, pakai control bisa, pakai shift bisa nih, ya. Tekan shift, misalnya tekan ini, tekan shift, tekan yang bawah, gitu, biar semuanya diblok. Lalu klik OK, dia akan membuat beberapa metode secara otomatis di sini nanti. Ya, lalu kita klik OK. Nah, ya, langsung muncul 3 metode. Ya, yang bawah masih error, nggak apa-apa. Ya, yang bawah masih error, biarin aja. Ada lampu merah lagi nih. Lampu merah ini kita klik. Terus ada create constructor matching super, ini kita klik juga. Nah, nggak ada error lagi.
Apakah sudah selesai? Belum, masih panjang perjalanan. Pertama, kita harus bikin di sini satu variabel yang mewakili activity di kelas non-activity. Ini kan adapter buku ini bukan kelas activity. Sama kayak waktu kita buat my database helper, ini kan bukan kelas activity, tapi untuk mendapatkan variabel yang bisa mewakili kelas activity, kita butuh variabel yang bertipe konteks. Makanya di sini kita buat misalnya private konteks, kita bikin tx ya, sama kayak sebelah boleh, atau konteks juga bebas ya. Nah, sama kita akan bikin variabel-variabel yang akan mewakili ID buku, nggak usah ID ding, kita tadi hanya judul, penulis, sama tahun ya. Jadi kita buat array list aja, adik-adik. Pakai array list aja. Ya, array list, kita kasih nama judul buku. Kita gimana sih variabelnya sebelumnya? Yang dari list item, card item. TV, pakai TV judul ya, array list kita buat ini aja lah. AR itu array ya. AR judul, array penulis, array tahun ya. Kita tahu gitu kalau ini variabel-variabel yang mewakili array gitu ya. Kemudian apa yang akan kita lakukan di sini? Pertama, sebelum masuk ke sini, kita bikin konstruktornya dulu ya. Bikin konstruktor itu klik kanan, generate, di sini ada generate, atau tekan ALT sama insert. Ya, kita klik ini, lalu pilih konstruktor. Nah, ini ada beberapa variabel, ini kita centang semua. Kita centang, kita pilih ya. Dipilih semua pakai Ctrl atau Shift, lalu OK. Nah, jadi sendiri nih. Ini adalah konstruktor ya. Ini konstruktornya. Oke. Konstruktornya sudah. Lalu apalagi yang akan kita lakukan? Sekarang kita ke bawah dulu nih. Ya. Kemana ya? Ke sini dulu, get item count. Jadi kita pengen tahu ada berapa anggota array-nya gitu nanti. Ambil aja salah satu ARR judul, ini kan ngitung berapa elemen array list-nya gitu. Jadi pakai aja misalnya ARR judul dot size gitu, nggak apa-apa. Saya mau pakai array penulis boleh nggak? Boleh aja, nggak apa-apa. Ya, kita cuma pengen menangkap berapa size dari array list-nya itu. Ya, nah lalu di bawah, ya di bawah sini view holder. Apa yang akan kita lakukan sebelum kita melakukan yang di on create view holder dan on bin view holder, ya di sini kita akan melakukan find view by ID. Di sinilah view holdernya. View holder itu kalau tadi Bapak perlihatkan di sini adik-adik, ya view holder itu per card-nya, per itemnya. Per itemnya itu kan satu item ada judul buku, ada penulis buku, ada tahun terbit buku, ya. Jadi per itemnya kita buat di sini dalam bentuk apa? Text view. Text view semua kan itu ya. Ya. Nih, judul, penulis, tahun terbit, text view semua. Text view kita buat TV. Kemarin kita kasih nama apa ya di sini? TV judul ya. TV judul, TV penulis, sama TV tahun ya. Nah, udah itu aja. TV judul, TV penulis, TV tahun. Ya. Kemudian ini kita find view adik-adik di sini. Nah, cuman find view-nya itu tidak bisa langsung ke TV judulnya, ke sini nih. Ini nggak bisa kita langsung ke penulis TV penulis, ke TV judul, nggak bisa. Tapi kita harus melalui ininya, item view-nya. Jadi view-nya ini adalah card view-nya. Card-nya. Ini, card-nya. Jadi kita mengaksesnya itu melalui card-nya dulu, baru masuk ke dalam elemennya, yaitu si TV judul, TV penulis, dan TV tahun ya. Jadi di sini kita find view satu-satu. TV judul sama dengan, biasanya kan find view by ID, ini nggak bisa. Jadi wajib izin dulu melalui ini, item view. Item view dot find view by ID r.id.tv judul tuh. Ya. Terus TV penulis sama dengan item view dot
find view by ID r.id.tv penulis. Lalu TV tahun sama dengan item view dot find view by ID ya r.id.tv tahun. Nah, ya, untuk apa? Di sini sekarang kita sudah memiliki variabel-variabel TV judul, TV penulis, dan TV tahun yang bisa mewakili setiap elemen dari judul buku, penulis buku, dan tahun terbit buku pada cut view-nya. Ya, masalahnya adik-adik cut view ini datanya kan tadi kita siapkan dalam bentuk array list. Jadi nanti array list ke 0 akan menyimpan data di item ke 0, array list ke 1, item ke 1, array list kedua, item kedua, dan seterusnya. Ya. Nah, kita mulai mengisi ini nih, on create view holder. On create view holder ngapain? Ya, on create view holder ini disinilah kita akan menempelkan ininya apa? Cut view ini, ya, cut view yang ini. Nah, ini cut view ini kita tempel di dalam recycler view-nya. Di sini posisi menempelkannya on create view holder. Bagaimana caranya? Kita membuat terlebih dahulu sebuah layout inflater. Layout inflater tuh inflate apa ya? Inflate itu kita akan memompa, ya. Jadi ini kita buat saja pompa. Layout inflater pompa sama dengan layout inflater dot from. Jadi dipompa dari mana? Dari konteksnya dong. Konteks tadi kita buat CTX, maksudnya konteks ini nanti mewakili activity kita gitu. Ya, ini kan kita nggak tahu soalnya di kelas non activity. Jadi di sini from-nya kita buat CTX, makanya ada variabel ini. Ya. Jadi dari activity kita, ya, kemudian kita buat sebuah view. Variabelnya apa ya? View aja lah, view huruf kecil ya. View sama dengan pompa dot inflate. Nah, itu. Jadi sekarang lakukan apa yang dipompa gitu. R dot layout dot cut item yang ini, cut item. Yang ini itu kita pompa kemana? Ya, kita pompa ke parent-nya, parent. Ya, kita pompa ke parent-nya dan terakhir storage-nya false. Ya. Jadi parent ini apa namanya? Parent-nya ini recycler view-nya. Ya, jadi kita sekarang memompa ini ke dalam, memompa cut item ke dalam recycler view. Terakhir, return-nya itu adalah return new, nama view holder kita tadi view holder buku ya. New, view holder buku, dalam kurungnya view. Ini. Ya. Nah, setelah ini bersatulah cut view dan recycle view-nya. Ya. Lalu apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Kita akan ngeset nilai dari kan sudah bergabung nih, udah kayak gini nih. Nah, sekarang kita set nilainya. Judul buku yang ini akan mengambil data dari tabel kita. Data yang mana? Data yang pertama. Sebenarnya bukan dari tabel ya, dari array list. Karena data dari tabel nanti akan kita pindahkan dulu ke array list. Dari array list baru masukin ke sini gitu. Ya. Jadi untuk judul buku ke-1 dia ngambil dari array list ke-1. Judul buku kedua dari array list yang kedua. Di mana ngesetnya? Di sini ada. Ya, dari mana? Dari holdernya. Holder ya. Dot ini TV judul set text. Kita set nilainya ya dengan apa gitu, dengan sebenarnya dengan gini, dengan array judul dot get position. Sebenarnya ini. Jadi kita akan mengambil nilai dari array judul di posisi keberapa gitu. Di posisi ke 0. Jadi kalau misalnya kan indeksnya itu dari 0 adik-adik. Jadi anggaplah ini 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Jadi nanti judul ke 0 diletakkan di dalam holder ke 0. Ini
ke holdernya nih, satu persatu ini namanya holder, ya. Holder ke 0, ya. Array ke 1 taruh di holder ke 1 dan seterusnya. Masalahnya ini tipenya adalah integer, tuh, ya. Objek ya malah, ya, objek. Sementara di sini harusnya string, ya, karena kita set teks, ya. Bagaimana caranya? Caranya ya udah pakai saja, misalnya bisa nggak ya langsung ya, dot to string. Nah, bisa tuh. Atau di depannya kita pakai string dot value of, boleh juga. Kemudian sama holder dot, untuk holder itu cut view-nya ya. Jadi kita mengakses elemen by elemen di dalam cut view dengan melalui holdernya. Ya, judul sudah, penulis sama set text, array penulis dot get. Jadi ambil dulu nilai dari array penulis pada posisi ke position yang ini. Disesuai nanti. Posisinya ke 0, maka array ke 0, posisi ke 1, array ke 1, dan seterusnya. Dot to string. Satu lagi, holder dot tv judul dot set text. Ini array tahun. Ini kok tv judul? TV tahun ya? Sorry. Array tahun dot get position dot to string, ya. Nah, ini di sini kita nempelin nilai dari array ke dalam holdernya, ke dalam cut view-nya berdasarkan posisi masing-masing, ya. Itu adik-adik. Jadi lumayan panjang. Ini baru adapternya, ya. Adapternya selesai, maka yang akan kita lakukan, kita akan masuk dulu ke main activity, ya. Masuk ke main activity mana? Nah, ya. Ini apa ya kemarin ya? Buka activity tambah. Oh, kita nggak pakai ini, ya. Kemarin kita pakai yang cara ini ya, yang cara di sini kita tambahin on click berarti ya. Enggak, oh bukan yang ini, yang di activity main ya. Nah, ini kita pakai on click buka activity tambah kemarin ya. Yang ini Bapak hapus ya, karena nggak kita pakai. Nah, apalagi yang akan kita lakukan? Kita coba bikin sebuah metode, adik-adik, misalnya di sini aja ya, private aja, berarti nggak dipakai di tempat lain. Private void, kita buat metode misalnya simpan data ke array list. Oh, panjang ya. Kita simpan data ke array list terlebih dahulu. Ya, kita simpan data ke, jadi dari tabel kita ambil datanya satu persatu, kita masukin ke dalam array list. Artinya di sini kita akan buat satu metode untuk menyimpan data dari tabel yang ada di sini tadi. Ya, ada 4 data ke dalam array list. Nanti dari array list baru kita simpan ke baru kita taruh di recycler view-nya gitu ya. Kita buat dulu di sini, sorry. Mungkin pertama, ini my activity-nya benar-benar masih kosong ya. Bapak kirain udah diisi kemarin. Berarti kita mulai dari recycler view dong, sorry ya. Jadi kita buat dulu private recycler view, kita kasih nama RV buku ya. Kemarin apa recycler view namanya? Di sini. Oh ya, RV buku sama ya. Kemudian floating action button nggak perlu lagi ya, karena kita pakainya yang model gini. Kemudian kita tambahkan ini my database helper kita panggil, kita kasih nama variabel apa, mydb gitu ya, mydb, kayak gitu aja ya. Kemudian kita buat apa namanya, adapter buku itu udah kita buat ya, kita panggil adapter buku, kita kasih nama ya udah adapter buku gitu ya, huruf kecil ya. Sama array list-nya nih, array list-nya kita isi dengan data string, sorry ya. Kemudian kita kasih di sini array juga ya ini ya.
mau pakai judul, array penulis, dan array tahun ya. Nah, ini belum dibuat tadi. Jadi di dalam sini tentu yang harus kita lakukan adalah find view dulu dong, recycler view-nya. rv buku, find view by id, r.id.rv underscore buku ya. Ini udah. Kemudian kita bikin dulu query-nya ya untuk baca data ya. Kita coba baca datanya itu, kita bikin query-nya itu di mana? Di sini di My Database Helper ya. Tambah buku sudah kita buat. Sekarang di sini di My Database Helper ya, adik-adik kita bikin kursor ya. Public bukan void tapi kursor. Jadi dia harus mereturn nilai dengan tipe kursor. Ya. Kursor itu apa? Kursor itu untuk ngambil data satu persatu di dalam database. Apa? Kita buat nama baca semua data gitu ya. Lalu di sini kita buat query-nya, string query itu sama dengan select ya, bintang from nama tabel kita udah pakai ini nih, table name ya. Kemudian di sini kita panggil SQLite database, kita pakai SQLDB, nama panjangan DB aja lah ya. SQLite database DB sama dengan this get readable. Kalau kemarin writable, sekarang kita pilih readable. Karena kita mau membaca data ya, bukan menulis data. Lalu di sini kita buat variabel kursor. Ya, kursor kita buat juga null ya. Ya. Lalu di sini jika DB, jadi ketika dia setelah membaca database, jika database tidak sama dengan null, nah gitu. Ya, kalau database-nya tidak sama dengan null, berarti ada isi dong. Berarti ada database-nya. Variabel kursor ini kita isi dengan kursor itu sama dengan db.raw query dari query yang sudah kita buat, ya, koma null. Ya, jadi ini selection argumennya, kita nggak ada argumen tambahan, jadi kita hanya memanfaatkan query ini saja. Ya, jadi kalau database-nya ada isi, maka kursor langsung diinisiasi dengan nilai query-nya. Apa itu? Select from tabelnya. Ya, tapi kalau seandainya database-nya nggak ada, ya null dia nilainya nanti. Makanya di sini kita return kursor. Nah, inilah nanti yang akan kita panggil di main activity. Ya, di main activity ini kita panggil adik-adik dengan cara apa? Ya, kita buat yang ini tadi, simpan data ke array list tadi, kita buat misalnya kursor sama kursor saja itu sama dengan mydb.baca semua data. Ya. Jadi select from table name tadi sudah tersimpan di sini di variabel kursor. Ya. Kemudian apa yang harus dilakukan? Jika kursor get count, kalau kursor itu nilainya 0, nggak ada isi, ya, 0 nilainya kita terus aja. Terus misalnya apa? Ini this nggak error ya, ya udah biarin aja. Nah, terus misalnya tidak ada data gitu, ya. Tapi else kalau ada, maka kita get nilainya gitu, ya, kita get nilainya. Bagaimana cara nge-get nilainya? Pakai ini while. Jadi ini while kursor dot move to next. Selama kursor ini move to next maju gitu, maju ke data selanjutnya, ya, artinya ada data nih adik-adik, ya. Jadi move to next, ya, ambil datanya. Jadi pertama, jadi di sini kita tuh mau ngambil data dari tabel, ya. Ini mungkin kita ganti namanya, ambil data dari tabel, panjang banget ya.
array list gitu ya. Atau tabel ke array list, nah gitu ya. Jadi data dari tabel itu kita simpan ke dalam array list ya. Sehingga array list yang kita buat tadi namanya apa? ARR judul misalnya. ARR judul gitu ya. .add kita tambahin, jadi nilai dalam array ini kita tambahin dengan cara apa? Dengan cara cursor.getString. String kolom index. Nah, adik-adik, ini ID ini adalah kolom pertama, tapi diindeks dengan 0. Sementara judul ini kolom kedua, tapi diindeks dengan 1. Jadi ini indeks ke 0, 1, 2, 3. Ya, sehingga ini kita mulai dari 1 dong kalau judul. Ya, indeks kolomnya. Ya, kan kalau dimulai dari 0, maka judulnya indeks ke 1. Ya. Terus ARR penulis.add cursor.getString, kolom indeksnya yang ini kedua. Lalu ARR tahun.add cursor.get string, kolom ke-3. Sebentar deh, Bapak takut error deh nih. Tahun kita set dengan tipe apa ya? Integer kah? Mana tadi? Adapter. Oh enggak ya. Enggak kita definisikan ya. Ya udah, enggak ada masalah kalau gitu. Balik lagi ke sini. Nah, jadi di sini data dari tabel kita simpan ke array list. Ya. Apa ya bahasanya ya yang pas namanya ini ya? Tabel ke array list. Kalau tadi kan simpan data ke array list, maksud Bapak itu dari tabel, dari SQLite, ya. SQLite to array list. Nah, itu ya. Itu aja ya namanya ya. Oke, adik-adik. Nah, sekarang ya ini kita panggil di sini. Nah, ini mulai nih. Ya, kita panggil misalnya pertama kita bikin tadi sudah ada MyDB ya. MyDB itu sama dengan new my database helper, itu konteksnya adalah main activity, berarti sekarang main activity.this. Ya. Di sini kita baru menginstansiasi objek semua ya. Kemudian ini kita udah bikin array ya, kita buat juga array judul gitu sama dengan new array list. Ya, ini kita baru kayak gini nge-find view by ID ya. Ini baru kita instansiasi objeknya MyDB ya, semuanya kita instansiasi di sini. ARR penulis itu sama dengan new array list juga ya. Ngasih tahu gitu kalau mereka ini adalah array list. Tahun ini adalah array list. Ya. Nah, selesai. Baru kita panggil ini SQLite to array list. Nah, ya, kalau Bapak boleh pisahin sih ini kali ya. Ini juga sih bisa ya. SQLite array list di sini. Sampai di sini artinya ART judul, penulis, dan tahun sudah ada isi. Ya, sudah ada isi nih. Tinggal bagaimana memindahkan isinya itu ke dalam recycler view. Ya. Jadi kita panggil mana tadi ini adapter buku. Ya. Kayaknya di sini ya masih sebenarnya ini jangan di sini ya. Sorry. Ini kita pakainya di bawah bareng-bareng nanti. Nah ini RV kita definisikan di sana, terus adapter buku. Tadi kita buat apa di atas namanya? Oh, adapter buku huruf kecil. Adapter buku sama dengan new adapter buku, kita lihat. Nah, ininya apa namanya? Parameternya yang pertama konteks, yaitu main activity.this, array judul, panggil array judulnya, koma.
array penulisnya, koma, array tahunnya. Nah, ya. Jadi petugas yang buat masukin baju buat petugas buat masukin bajunya udah siap nih. Ya. Sekarang ngapain? Sekarang kita panggil rv buku dot set adapter itu adapter buku. Sudah ditugaskan. Kalau ini baru menyiapkan, ya. Terus ini ditugaskan. Ya, setelah ditugaskan maka dilakukan, ya. rv buku dot set layout manager new linear layout manager. Ini konteksnya main activity dot list. Ya. Nah, adik-adik, wah panjang nih cerita ya. Sampai di sini apakah sudah bisa? Kita coba kita lihat ya. Coba kita jalanin. Ladies and gentlemen, iya sudah muncul ya. Tuh, datanya udah masuk nih. Cuman masih ada masalah adik-adik. Bapak tambahin ya. Bapak tambahin di sini misalnya judul buku Android Studio 4.1. Terus bukunya misalnya Neil Smith tahunnya 2020. Kita simpan, kita lihat di database inspector ya sambil ya. Kita klik simpan. Nih, di database inspector, refresh dulu. Set. Nah, masuk ya. Di sini masuk nggak? Loh, Android Studio 4.1 Neil Smith. Masuk. Ya. Kita coba lagi. Kita tambahin misalnya judul bukunya Little Thing. Aduh, salah pencet. Bear, penulis bukunya Atira 2018. Anak Bapak nih Atira ya. Kita simpan. Ya, ini live update-nya Bapak hidupin dulu. Klik simpan, jebret. Nah, di sini nambah kah? Nambah juga ya. Jadi adik-adik, inilah kurang lebih proses menampilkan data dari SQLite ke Recycler View ya. Jadi dari sini kalian coba implementasikan di rumah, lumayan ya, kita sudah bisa dapat proses menambah data, kemudian proses retrieve data juga sudah kita dapatkan. Ya, walhasil silahkan diulangi, silahkan dipelajari. Besok kita akan coba lanjutkan ke delete aja dulu, baru ubah bobotnya agak lebih banyak soalnya ya. Jadi delete saja dulu ya, yang delete kita akan buat besok. Jadi retrieve-nya udah, tambahnya udah ya, create, retrieve, tinggal update sama delete ya. Baik, terima kasih ya adik-adik untuk pertemuan hari ini. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Kalau nggak ada, maka selamat belajar ya semuanya. Itu saja dulu. Terima kasih, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam olahraga. Sore Pak, makasih Pak. Sore Pak. Yuk, sama-sama kasih. Pak. Yuk, sama-sama.